Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Roshidah selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Wiwit S. selaku perwakilan dari kelompok 12 akan memaparkan materi dengan tema transplantasi organ, eutanasia, dan transfusi darah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama Zulfiati Syangadah, yang kedua saya sendiri, yang ketiga Ananda Adam Pratama, dan yang keempat Vicky Dwi Pradani. Dengan bahan kajian yang pertama, transplantasi organ, yang kedua eutanasia, dan yang ketiga transfusi darah. Materi yang pertama, transplantasi organ. Pengertian, transplantasi organ adalah operasi untuk memindahkan organ yang sehat dari seseorang untuk ditransplantasikan ke orang lain yang organnya bermasalah atau rusak. Hukum transplantasi organ menurut Islam. Sebagai dasar, MUI atau Majelis Ulama Indonesia menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW, kaidah fiqhiyah, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 207 yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Kemudian, hal yang perlu diperbolehkan transplantasi organ dengan menimbang beberapa aspek di antaranya. Yang pertama, terdapat kebutuhan yang memang dibenarkan secara syar'i, baik pada tingkatan al-hajah maupun ad-durrah. Al-hajah sendiri menurut MUI adalah segala kebutuhan mendesak secara umum. Sedangkan ad-durrah adalah bahaya yang amat berat bagi seseorang, sehingga dikhawatirkan akan menyebabkan adanya kerusakan jiwa, anggota tubuh, kehormatan, dan yang berhubungan dengannya. Kemudian yang kedua, tidak membahayakan diri sendiri. Dan yang ketiga, transplantasi dilakukan oleh ahlinya. Materi yang kedua yaitu eutanasia. Pengertian dari eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya. Dalam praktik medis dikenal istilah eutanasia atau taisir al-maut. Mudahnya, eutanasia adalah memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit dengan persetujuan keluarga pasien. Sebabnya, sang pasien sudah menderita sakit yang teramat parah. Secara medis, kemungkinannya untuk bertahan hidup sangatlah tipis, namun kondisi organ tubuhnya masih berfungsi layaknya orang hidup. Jenis dari eutanasia dibagi menjadi dua. Yang pertama, eutanasia aktif atau positif, kemudian eutanasia pasif atau negatif. Yang pertama, eutanasia aktif atau positif. Pengertiannya, eutanasia aktif adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh dokter untuk mengakhiri hidup pasien. Biasanya dilakukan dengan penggunaan obat-obatan yang bekerja cepat dan mematikan. Contoh kasus, seorang yang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa. Dokter dengan pertimbangan medis menilai peluang hidup sang pasien sangat kecil. Lalu dokter memberinya obat dengan takaran tinggi yang dapat menghentikan kesakitannya sekaligus menghentikan tanda-tanda kehidupannya. Selanjutnya, eutanasia menurut pandangan agama Islam. Menurut salah satu ulama yang paham terhadap eutanasia, yaitu Ibrahim Hossein, eutanasia boleh dilakukan karena merupakan pilihan dari kedua hal yang buruk. Yang pertama, penderita mengalami penderitaan. Kedua,
Jika menular, akan sangat membahayakan. Ia tidak hanya menganjurkan eutanasia pasif, tapi juga eutanasia aktif. Kemudian menurut Hasan Basri, beliau menentang dilakukannya eutanasia karena persoalan hidup dan mati sepenuhnya milik Allah dan manusia tidak berhak sama sekali atas perkara ini. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 156 yang artinya Allah menghidupkan dan mematikan dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Ali Imran juz 3 ayat 156. Kemudian menurut Ketua Komisi Fatwa MUI, Hasanuddin AF, mengatakan bahwa eutanasia hukumnya haram karena tergolong sebagai tindakan bunuh diri yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa juz 4 ayat 29. Materi terakhir yaitu transfusi darah. Pengertian transfusi darah. Transfusi darah adalah proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran orang lainnya. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan trauma, operasi, shock, dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Menurut pandangan Islam, sejatinya donor darah diperbolehkan dalam Islam didasarkan pada analogi menyelamatkan orang dari tenggelam, terbakar, atau terkubur reruntuhan bangunan, dan sebagainya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah, juz 5 ayat 2 yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Donor darah hendaknya memenuhi kriteria berikut. Pertama, donor darah bisa membantu menyelamatkan seseorang. Kedua, hal tersebut tidak membahayakan kesehatan atau nyawa si pendonor. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hasyr, juz 9 ayat 59, yang artinya, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Walaupun darah dihukumi najis, ulama fikih Imam Atta menyatakan bahwa kegiatan donor darah hukumnya boleh dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Pasalnya, kegiatan donor darah ataupun transfusi darah tidak termasuk dalam mengkonsumsi darah melalui kerongkongan. Mendonorkan darah secara sukarela, artinya ikhlas memberikan darahnya yang kelak akan digunakan untuk kebaikan oleh siapa saja dan kapan saja. Bahkan pendonor seringkali mengetahui siapa yang menggunakan darahnya dan kapan darahnya diberikan kepada orang lain. Kemudian menerima darah dari non-muslim. Jika mendonorkan darah kepada muslim dan non-muslim hukumnya adalah boleh, lalu bolehkah seorang muslim menerima transfusi darah dari seorang non-muslim? Di dalam Al-Quran tertulis ayat yang menyatakan bahwa orang musyrik adalah najis dan haram bagi mereka untuk memasuki tanah haram. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah, juz 9 ayat 28, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis atau kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, atau karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikannya kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah, juz 9 ayat 28. Maka darah seorang non-muslim yang dimasukkan ke dalam tubuh seorang muslim tentu bukan termasuk benda najis. Dengan demikian, menerima darah dari pendonor non-muslim hukumnya boleh. Donor darah memiliki banyak manfaat bagi si pendonor di antaranya. Yang pertama, mengurangi stres. Donor darah merupakan satu tindakan yang mulia, karena bisa membantu menyelamatkan nyawa seseorang. Perbuatan baik itu seringkali menenangkan jiwa dan meredukasi stres. Yang kedua, mengurangi kelebihan zat besi. Bagi seseorang yang berkelebihan zat besi, rutin mendonorkan darah dapat mengurangi resiko diabetes. Kemudian yang terakhir, menurunkan resiko penyakit jantung bagi perempuan. Di 2019, para peneliti menganalisa data dari hampir 160.000 wanita yang telah mendonorkan darah selama 10 tahun atau lebih.
Mereka menyimpulkan bahwa donor darah menawarkan efek perlindungan jangka panjang. Donor darah frekuensi tinggi melawan penyakit kardiovaskular. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.